Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Sita Laksmi, MMGT PhD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat para dewan penguji tesis. Perkenalkan, nama saya Rafzal Hilmi Ramadan dari MBA 81 Yogyakarta dengan konsentrasi Human Resource and Organization. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kerja Bauran Terhadap Berbagi Pengetahuan Karyawan Generasi Z Dimediasi oleh Kesepian di Tempat Kerja. Diawali dari latar belakang, pada tahun 2019, COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19 seperti PSBB dan PPKM memaksa perusahaan di Indonesia untuk mempekerjakan karyawan secara daring. Setelah dinyatakan endemi pada 21 Juni 2023, pemerintah Indonesia telah mengizinkan perusahaan untuk bertemu secara tatap muka. Namun banyak perusahaan tetap mengadaptasi bekerja di rumah dan dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka yang kemudian dikenal sebagai kerja bauran atau hybrid working. Pada tahun 2024, 24,7% perusahaan di Indonesia masih mengadaptasi kerja bauran. Menurut sensus BPS tahun 2020, generasi Z atau Gen Z merupakan salah satu kelompok generasi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia, sebanyak 27,94% dari komposisi penduduk keseluruhan di Indonesia. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Gen Z sebesar 12,9 juta orang. Selama masa pandemi, Gen Z yang baru memasuki dunia kerja telah terbiasa bekerja secara daring. Kerja bauran dipandang memberi pengalaman positif dalam hal efisiensi dan keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Sehingga preferensi utama karyawan Gen Z adalah bekerja secara bauran. Namun penerapan kerja bauran juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah perasaan kesepian di tempat kerja. Hal ini terjadi karena adanya isolasi geografis di mana karyawan tidak selalu berada di tempat yang sama secara fisik, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan interaksi langsung antar karyawan. Kesepian di tempat kerja dapat membawa berbagai konsekuensi negatif bagi karyawan seperti menghindari keterlibatan dan interaksi sosial. Akibat dari kesepian di tempat kerja kemudian menurunkan hubungan interpersonal dengan rekan kerja yang menyebabkan karyawan menjadi enggan berbagi pengetahuan. Gen Z yang baru memasuki dunia kerja cenderung membutuhkan lebih banyak dukungan dan bimbingan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman. Namun rasa kesepian akibat kerja bauran membuat interaksi sosial menjadi kurang intens sehingga karyawan menjadi lebih hati-hati untuk melakukan berbagi pengetahuan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka dirumuskanlah masalah yang pertama. Pandemi COVID-19 mengubah landscape kerja di dunia, termasuk Indonesia. Penerapan kerja bauran kemudian menjadi kebijakan yang populer, terutama di kalangan Gen Z. Popularitas ini dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama pandemi. Ketika banyak dari mereka baru memasuki dunia kerja dan langsung terbiasa dengan sistem kerja yang fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi. Kebijakan kerja bauran di satu sisi memiliki hal positif bagi karyawan Gen Z, seperti meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan produktivitas pribadi dan keseimbangan kehidupan kerja. Di sisi lain, penerapan kerja bauran dapat menimbulkan perasaan kesepian tempat kerja. Hal ini terjadi karena adanya isolasi geografis akibat kebijakan kerja bauran, di mana karyawan tidak selalu berada di tempat yang sama secara fisik, sehingga mengurangi peluang untuk melakukan interaksi langsung antar karyawan. Selain itu, kerja bauran mengubah pola interaksi antara atasan dan kolega, membuat koneksi interpersonal menjadi kurang erat dibandingkan interaksi tatap muka. Akibatnya, terjadi kesulitan untuk melakukan berbagai pengetahuan karena kepercayaan, keterlibatan, dan ikatan tim yang umumnya diperkuat melalui interaksi langsung menjadi terbatas. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dirumuskanlah pertanyaan penelitian. Apakah kerja bauran berpengaruh negatif terhadap berbagi pengetahuan? Yang kedua, apakah kerja bauran berpengaruh positif terhadap kesepian tempat kerja? Yang ketiga, apakah kesepian di tempat kerja berpengaruh negatif terhadap berbagi pengetahuan? Dan keempat, apakah kesepian di tempat kerja mampu memediasi pengaruh negatif kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama menganalisis pengaruh kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan. Yang kedua, menganalisis pengaruh kerja bauran terhadap kesepian di tempat kerja. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kesepian tempat kerja terhadap berbagi pengetahuan. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan yang dimediasi kesepian di tempat kerja. Berikut adalah manfaat penelitian dan lingkup penelitian. Untuk lingkup penelitian, penelitian ini dilakukan pada karyawan dari berbagai industri di Jawa Barat. Lebih rinci lagi, karyawan yang dimaksud adalah karyawan dengan kelahiran 1997 hingga 2012
yang masuk dalam kategori Gen Z. Landasan teori. Yang pertama, kerja bauran. Kerja bauran didefinisikan sebagai orang yang bekerja baik di rumah maupun di kantor. Yang kedua, kesepian di tempat kerja. Kesepian di tempat kerja mencerminkan pengalaman psikologis karyawan mengenai hubungan interpersonal yang berkualitas rendah dan kebutuhan afektif yang tidak terpenuhi dalam interaksi sosial di tempat kerja. Dan yang ketiga, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan didefinisikan sebagai kemauan dan perilaku individu dalam sebuah organisasi untuk berbagi dengan orang lain tentang pengetahuan yang telah mereka peroleh atau ciptakan. Berikut adalah model dan hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama, kerja bauran berpengaruh negatif terhadap berbagi pengetahuan. Hipotesis kedua, kerja bauran berpengaruh positif terhadap kesepian tempat kerja. Hipotesis 3, kesepian di tempat kerja berpengaruh negatif terhadap berbagi pengetahuan. Dan hipotesis keempat, kesepian di tempat kerja mampu memediasi pengaruh negatif kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan. Untuk metode penelitiannya, menggunakan metode kuantitatif dengan populasi karyawan generasi Z. Untuk sampling, menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berusia 18-27 tahun, masa kerja minimal 1 tahun, pernah atau sedang bekerja secara bauran, dan terakhir berdomisili di Jawa Barat. Untuk sumber data, menggunakan data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data, menggunakan survei Google Form. Untuk skala pengukuran, menggunakan skala Likert poin 1-5. Untuk metode analisis data, menggunakan SAM-PLS, dan yang diuji adalah uji model pengukuran atau outer model yang berisi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Yang selanjutnya, uji model struktural atau intermodel yang diuji adalah koefisien determinasi atau R-square, dan relevansi prediktif atau Q-square. Dan terakhir, uji hipotesis yang menggunakan metode bootstrapping. Berikut adalah item penelitian. Untuk variabel kerja bauran terdapat 6 indikator. Untuk variabel kesepian tempat kerja terdapat 13 indikator. Dan untuk variabel berbagi pengetahuan terdapat 5 indikator. Berikut adalah profil responden. Dari total responden 296 responden, seluruhnya sesuai kriteria, maka responden yang telah memenuhi kriteria dapat diolah lebih lanjut. Mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin perempuan sebesar 65%. Mayoritas responden berusia 25 hingga 27 tahun sebanyak 55%. Mayoritas responden merupakan lulusan sarjana dan diploma sebesar 73%. Mayoritas responden memiliki masa kerja 2 hingga 4 tahun sebesar 51%. Dan mayoritas responden memiliki atau bekerja di bidang industri perdagangan. Berikut adalah uji validitas dan reliabilitas. Validitas konvergen menggunakan standar nilai loading factors 0,7 dan AVN 0,5. Validitas diskriminan menggunakan standar HTMT kurang dari 0,9. Dan uji reliabilitas menggunakan Romba Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,7. Hasil uji validitas dan reliabilitas di sini sesuai kriteria secara keseluruhan, maka dapat dikatakan seluruh variabelnya valid dan reliable. Berikut adalah analisis deskriptif variabel dan item variabel. Berdasarkan tabel analisis deskriptif variabel maupun item variabel, jawaban dari responden cukup bervariasi yang dapat dilihat dari simpangan baku di mana nilainya lebih dari 0,5. Selanjutnya, uji model struktural atau intermodel. Yang pertama, koefisien determinasi atau R-square, di mana nilai R-square kesepian tempat kerja masuk kategori sedang. Nilai R-square berbagi pengetahuan masuk dalam kategori besar. Selanjutnya, relevansi prediktif atau Q-square, di mana variabel berbagi pengetahuan yang dipengaruhi oleh kerja bauran sebesar 0,442 yang berada pada kategori sedang. Variabel kesepian tempat kerja dipengaruhi oleh kerja bauran sebesar 0,331 yang merupakan relevansi prediktif sedang. Berikut adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis langsung, di mana yang diujikan adalah H1, H2, dan H3. Sementara hipotesis hubungan mediasi H4. Untuk hipotesis pertama, yaitu kerja bauran berpengaruh negatif signifikan terhadap berbagi pengetahuan diterima. Semakin sering karyawan Gen Z bekerja secara bauran, semakin menurunkan intensi untuk berbagi pengetahuan dengan rekan kerja. Pola kerja bauran yang fleksibel dan independen mengurangi keterlibatan diskusi, sehingga hal ini menghambat dalam proses berbagi pengetahuan. Untuk hipotesis kedua, kerja bauran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesepian tempat kerja diterima.
Semakin sering karyawan Gen Z bekerja secara bauran, semakin meningkatkan rasa kesepian di tempat kerja. Minimnya kehadiran fisik dan lebih banyak komunikasi daring menghambat pembentukan hubungan sosial yang erat dengan rekan kerja, serta kurang mendukung terjalinnya kedekatan emosional. Berkurangnya keterlibatan dalam lingkungan kerja dapat menurunkan rasa memiliki dan keterikatan dengan tim. Untuk hipotesis ketiga, kesepian di tempat kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap berbagai pengetahuan diterima. Semakin sering karyawan Gen Z mengalami kesepian tempat kerja, semakin menurunkan intensi berbagi pengetahuan. Minimnya interaksi sosial membuat karyawan Gen Z merasa terisolasi dalam lingkungan kerja. Hal ini mengarahkan kepada dampak psikologis yang menguras energi mereka. Hal ini menghambat kemampuan berbagi pengetahuan secara optimal. Untuk H4 diterima, kesepian tempat kerja mampu memediasi pengaruh negatif kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan. Pola kerja bauran yang fleksibel dan independen mengurangi interaksi langsung dengan rekan kerja yang kemudian menghambat pembentukan hubungan sosial yang erat. Hal ini kemudian menimbulkan dampak psikologis yang menguras energi, sehingga menurunkan intensi karyawan Gen Z untuk berbagi pengetahuan. Kesepian tempat kerja merupakan mediasi parsial, di mana hal ini berarti terdapat variabel lain di luar penelitian ini yang mampu mempengaruhi untuk berbagi pengetahuan. Kesimpulan dari uji hipotesis tersebut adalah kerja bauran berpengaruh negatif signifikan terhadap berbagi pengetahuan. Kerja bauran berpengaruh positif signifikan terhadap kesepian di tempat kerja. Kesepian di tempat kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap berbagi pengetahuan. Dan terakhir, kesepian di tempat kerja memediasi pengaruh negatif signifikan kerja bauran terhadap berbagi pengetahuan. Implikasi pertama yaitu implikasi praktis bagi perusahaan yang memiliki karyawan Gen Z. Temuan yang diperoleh dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami dampak kerja bauran terhadap berbagai aspek seperti produktivitas, interaksi sosial, dan kesejahteraan psikologis. Yang kedua, untuk karyawan Gen Z, bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagaimana kerja bauran memengaruhi keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, tingkat produktivitas, serta kualitas hubungan sosial di tempat kerja. Dengan temuan ini, karyawan dapat lebih menyadari potensi risiko, seperti rasa kesepian atau berkurangnya kesempatan berbagi pengetahuan. Untuk implikasi akademis, diharapkan menjadi literatur yang mendukung penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk keterbatasan, dalam penelitian ini hanya mengambil karyawan Gen Z di Jawa Barat sebagai sampel, sehingga hal ini menyebabkan hasil temuan penelitian mungkin tidak mewakili pendapat seluruh karyawan Gen Z. Yang kedua, metode pengumpulan data yang terbatas dengan cara self-administer survey yang memunculkan risiko bahwa jawaban dari responden rawan bias karena dalam pengisian kuesioner tidak diawasi langsung oleh peneliti. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu menambahkan provinsi lain sebagai sampel. Hal ini didasarkan adanya kemungkinan perbedaan karakteristik karyawan Gen Z di provinsi yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam meneliti seperti observasi dan wawancara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.